sahabat dimanapun Anda berada, kali ini bertemu lagi dengan saya Rida Official. Untuk pertemuan video yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang apa itu uji reliabilitas data dan bagaimana konsep distribusi probabilitas. Begitu ya teman-teman ya. Terus tidak usah panjang kali lebar, kita langsung saja untuk ke pembahasannya. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu adalah uji reliabilitas data. Oke, langsung saja untuk pengertian uji reliabilitas sendiri itu menurut ahli pakar ada 3. Untuk yang pertama itu adalah menurut Sugiono. Uji reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kemudian yang kedua itu menurut Sukaji. Uji reliabilitas itu adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Kemudian yang ketiga itu ada menurut Anastasia dan Susana. Uji reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau bisa juga untuk di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Kemudian ada karakteristik reliabilitas. Nah, sebuah tes itu dianggap memiliki reliabilitas yang baik itu apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu ada 3. Dan untuk yang pertama itu adalah reliabilitas itu sendiri merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Itu maksudnya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Kemudian untuk yang kedua itu suatu tes bisa dikatakan reliable jika 2 buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang ketiga itu reliabilitas dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Terus kemudian ada pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama itu ada metode tes ulang, itu maksudnya uji reliabilitas dengan metode tes ulang itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Nah, untuk yang kedua itu ada metode bentuk paralel. Kemudian maksud dari metode bentuk paralel sendiri itu maksudnya dengan cara cukup dilakukan sekali tetapi instrumennya 2 pada responden yang sama, kemudian waktunya juga sama tapi instrumennya berbeda. Terus kemudian yang ketiga itu ada metode gabungan. Nah, metode gabungan sendiri itu dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya. Kemudian untuk korelasinya itu disilang. Nah, ini adalah rumus reliabilitas instrumen. Untuk yang pertama itu ada rumus Superman-Brown, kemudian yang kedua itu ada rumus Flanagan, kemudian yang ketiga ada rumus Rulon, dan yang keempat itu ada rumus Kuder-Richardson atau bisa juga disingkat dengan KR20 dan KR21. Kemudian rumus yang terakhir ada rumus Cronbach-Alpha. Nah, untuk pembahasan yang kedua kita membahas mengenai konsep distribusi probabilitas. Nah, kita langsung saja, apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas sendiri itu adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Nah, kunci dari aplikasi probabilitas dalam statistik itu sendiri adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas
yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas begitu. Terus kemudian di sini untuk jenis-jenis distribusi probabilitas sendiri itu ada 3. Untuk yang pertama di sini ada distribusi binomial. Kemudian yang kedua ada distribusi Poisson. Kemudian yang ketiga ada distribusi normal. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah distribusi binomial. Distribusi binomial. Nah, untuk distribusi binomial sendiri itu adalah suatu distribusi probabilitas teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri dari 2 kejadian yang berkomplemen seperti kayak sukses, kemudian gagal, ya atau tidak, baik atau buruk atau bisa dikatakan cacat kepala atau ekor dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri dari distribusi binomial sendiri itu untuk yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa seperti ya atau tidak, sukses atau gagal. Kemudian ciri yang kedua itu ada probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu percobaannya bersifat independen. Artinya peristiwa dari suatu percobaan itu tidak mempengaruhi untuk dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir itu jumlah atau banyaknya percobaan, yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Kemudian ada rumus distribusi binomial. Nah, di sini ada 2 rumus. Untuk yang pertama ada rumus binomial suatu peristiwa. Itu maksudnya probabilitas suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan. Nah, ini rumusnya. Kemudian rumus yang kedua itu ada rumus probabilitas binomial kumulatif. Nah, dari rumus ini itu maksudnya adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari 1 sukses. Kemudian yang kedua ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri itu merupakan distribusi probabilitas untuk variabel discrete acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian distribusi Poisson sendiri itu adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random atau X discrete, yaitu adalah banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Nah, kemudian ada ciri-ciri distribusi Poisson. Untuk percobaan Poisson sendiri itu memiliki ciri-ciri bahwa hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Kemudian peluang terjadinya suatu hasil percobaan itu sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal itu berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Kemudian untuk rumus distribusi Poisson sendiri itu ada ini. Distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung probabilitas menurut satuan waktu. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang ketiga ada distribusi normal. Distribusi normal itu memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil.
gitu. Kemudian untuk konsep distribusi normal itu juga sangat penting untuk dipahami karena konsep itu mendasari asumsi pada distribusi sampling atau pendugaan statistika maupun pengujian hipotesis. Kemudian ada ciri-ciri distribusi normal. Di situ ada kurvanya itu mempunyai puncak tunggal. Kemudian kurvanya berbentuk seperti lonceng. Kemudian ciri yang ketiga itu nilai rata-rata distribusi normal itu terletak di tengah kurva normal. Kemudian ciri-ciri yang keempat ada dua sisi kurva normal, memanjang, tak terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal sehingga nilai rata-rata median dan modus itu sama. Nah, kemudian ada karakteristik distribusi kurva normal dan ini untuk kurvanya itu berbentuk quintah seperti itu. Kemudian kurvanya berbentuk simetris, kurva normal berbentuk asimptotis, kurvanya mencapai puncak pada saat X, dan luas daerah di bawah kurva adalah 1 atau setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Kemudian untuk definisi kurva normal sendiri itu ada ini. Bila X suatu pengubahan acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normal. Dan ini rumusnya. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai apa itu uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya. Terima kasih, bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.